Gegara bela Taiwan, Cina ancam meratakan Jepang dengan senjata nuklir, dibagi dengan Rusia. Sikap Jepang yang pasang badan jika Cina menginvasi Taiwan memicu kemarahan kaum nasionalis Cina. Wakil Perdana Menteri Taro Aso mengatakan, Jepang siap pasang badan demi melindungi Taiwan dari invasi Tiongkok. Jika Taiwan jatuh, Okinawa akan menjadi yang berikutnya. Kita harus memikirkan ini dengan serius dan dengan teguh mempersiapkan kemampuan pertahanan kita. Demikian kata Aso, sehari setelah dia berpidato tentang posisi Jepang dan Amerika Serikat yang akan terus membela Taiwan. Terbaru dalam buku Putih Pertahanan Jepang 2021 yang pada dipublikasikan pada Selasa 13 Juli 2021, Kementerian Pertahanan Jepang resmi menghapus Taiwan dari peta Cina untuk pertama kalinya. Artinya, Jepang tidak lagi menganggap Taiwan sebagai wilayah Cina. Sehingga bila Cina melakukan invasi ke Taiwan, maka Jepang akan bertindak. Kaum nasionalis Cina yang umumnya merupakan pejabat dan petinggi Partai Komunis Cina atau PKC bereaksi keras. Di Cina, petinggi PKC akan merangkap menjadi kepala daerah seperti gubernur dan wali kota. Pada minggu lalu, Komite Kota Praja Baoji memposting ulang sebuah video ke platform mirip YouTube Sigua. Dalam video berdurasi 5 menit yang diunggah di channel militer Liu Jun Taole, narator menyerukan serangan nuklir terhadap Jepang jika berusaha mempertahankan Taiwan dari serangan Cina dan mengusulkan teori pengecualian Jepang atau Japan Exception Theory. Video dimulai dengan paparan jika Jepang berani campur tangan dengan kekuatan ketika Cina membebaskan Taiwan, maka negaranya akan merespon dengan perang habis-habisan melawan Jepang. Dalam penyerbuan ke Jepang, tentara pembebasan rakyat Cina akan menggunakan bom nuklir dan terus menggunakannya sampai Jepang menyerah tanpa syarat untuk kedua kalinya. Jepang menyerah tanpa syarat akibat serangan bom atom Amerika pada Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Disebutkan Cina yang sudah mengembangkan senjata nuklir sekitar 60 tahun memang sudah berjanji tidak akan menggunakan senjata mematikan ini untuk menyerang negara lain. Oleh sebab itu, dimunculkan teori pengecualian Jepang. Narator kemudian memberikan pelajaran sejarah tentang kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap Cina selama 2 perang Cina-Jepang dan memperingatkan bahwa jika perang ketiga pecah, orang-orang Cina akan membalas dendam lama dan membuat skor baru. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang mengalami serangan nuklir. Oleh karena itu, jika Cina menyerang Jepang dengan senjata nuklir, akan memberikan hasil 2 kali lipat lebih dahsyat. Meski Cina hanya mengerahkan setengah tenaganya. Video asli dengan cepat diputar lebih dari 2 juta kali, tetapi kemudian dihapus. Sebelum dihapus, netizen mempostingnya di platform media sosial barat seperti YouTube dan Twitter. Aktivis hak asasi manusia Jennifer Zeng menambahkan teks bahasa Inggris ke video dan mengunggahnya ke akun Twitternya pada Selasa 13 Juli 2021. Invasi Cina ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup di Jepang. Seperti yang kita tahu, invasi Cina ke Taiwan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, di mana pemerintah Cina berusaha untuk kembali mempersatukan Taiwan dengan Cina. Tetapi, Taiwan tidak mau karena 2 negara telah berpisah selama bertahun-tahun. Nah, jika invasi Cina ke Taiwan begitu besar, maka itu bisa menyebabkan masalah bagi Jepang. Dilansir dari express.co.uk, Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang harus bersatu untuk melindungi Taiwan jika terjadi konflik. Menurut Kyodo News, kantor berita terkemuka Jepang, Taro Aso mengatakan konflik atas Taiwan dapat menghancurkan Jepang. Jika masalah besar terjadi di Taiwan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa berhubungan dengan situasi yang mengancam kelangsungan hidup untuk Jepang. Ketegangan meningkat antara Cina dan Taiwan. Hal ini karena Beijing telah menyarankan kemungkinan untuk menyerang pulau tetangga mereka. Pada Selasa lalu, Zhao Lijian, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina, memperingatkan tidak ada yang harus meremehkan tekad teguh rakyat Cina, kemauan yang kuat dan kemampuan yang tangguh untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Berbicara pada perayaan ulang tahun ke-100 Partai Komunis pekan lalu, Presiden Cina Xi Jinping mengulangi rencana Cina untuk merebut kembali Taiwan.
Menyelesaikan masalah Taiwan dan mencapai penyatuan lengkap Cina adalah misi sejarah dan komitmen tak tergoyahkan dari Partai Komunis Cina. Taiwan adalah negara yang diperintah secara demokratis. Namun, Cina mengklaim kedaulatan atas pulau itu dan telah mengindikasikan rencana untuk menggabungkannya dengan daratan. Perhatian utama Jepang adalah bahwa penyatuan ini tidak akan terjadi secara damai. Cina tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehubungan dengan Taiwan. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengumumkan bahwa keamanan Taiwan terkait langsung dengan Jepang. Perdamaian dan stabilitas Taiwan terhubung langsung ke Jepang. Ianya memantau dengan cermat hubungan antara Cina dan Taiwan serta aktivitas militer Cina. Ketika Cina memperkuat militernya, keseimbangannya dengan Taiwan sangat miring ke pihak Cina. Oleh karenanya, Jepang bekerja sama dengan sekutu lamanya Amerika Serikat untuk mempersiapkan latihan militer. Ini mereka lakukan jika sewaktu-waktu perang pecah. Persiapan serius untuk konflik dengan Cina dimulai pada tahun terakhir pemerintahan Donald Trump. Penyatuan kembali Taiwan telah berlangsung lama dan Kevin Rudd, mantan Perdana Menteri Australia, prihatin dengan implikasi global. Sementara itu, wakil PM Jepang sebut Tokyo dan Washington harus bersama lindungi Taiwan dari masalah besar. Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso mengatakan negaranya dan Amerika Serikat harus bersama-sama membela Taiwan jika masalah besar muncul. Taro Aso mengatakan kemungkinan invasi Cina ke Taiwan dapat dilihat sebagai ancaman eksistensial. Ia mengatakan invasi Cina ini akan memungkinkan Jepang untuk menggunakan hak untuk membela diri secara kolektif. Dia menambahkan hasil yang paling diinginkan adalah bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi damai melalui pembicaraan langsung. Pernyataan itu muncul setelah laporan Financial Times menyebutkan Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan latihan militer bersama untuk kemungkinan skenario konflik dengan Cina atas Taiwan.